Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di pertemuan yang pertama kepada anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Rejo Tangan. Selamat, saya kasih ucapan selamat kepada kalian semua, yang mana kalian telah diterima di SMKN 1 Rejo Tangan tahun ajaran 2020-2021, terutama masuk di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di Teknik Komputer dan Jaringan. Sebagai biodata, kalian bisa melihat di sini. Ini adalah foto saya. Nama saya adalah Siti Romela ST, Sarjana Teknik Informatika. Kemudian tanggal lahir saya lahir di Blitar, tepatnya tanggal 31 Juli 1980. Akhir bulan ini adalah hari kelahiran saya, tepat 40 tahun ya anak-anak. Kemudian untuk alamat itu saya bertempat tinggal di Blitar, tepatnya di Jalan Trisula nomor 58 Kademangan. Di jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, saya dipercaya untuk menjadi kajur atau kepala jurusan periode 2020 sampai 2021. Dan selain amanah tersebut, saya juga mengajar di TKJ, yaitu yang pertama adalah saya mengajar Simkomdik atau simulasi dan komunikasi digital. Ini untuk kelas 1. Kemudian ada lagi mata pelajaran sistem komputer. Ini juga untuk kelas 1. Dan yang ketiga adalah mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ini juga kelas 1. Saya di sini hanya mengajar satu kelas, yaitu 10 TKJ 1. Untuk yang TKJ 2 dan 3 nanti dipegang guru yang lain. Begitu anak-anak. Ini adalah biodata saya. Nanti kalau misalkan ada kurang jelasnya ketika kita bisa bertemu, kalian bisa menanyakan lagi. Oke, saya lanjut. Oke, di dalam teknik komputer jaringan itu banyak sekali materi-materi yang akan disampaikan ke depan, baik di kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Nah, kalian sebagai kelas 1 itu wajib tahu apa saja sih materi-materi yang akan kalian dapatkan di jurusan TKJ itu. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pemetaan materi di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ini bisa dilihat ya, saya lanjutkan. Nah, saya klik untuk link pemetaan materi Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Oke. Dalam TKJ itu ada 3 kelompok mata pelajaran, yaitu ada kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Nah, di sini yang akan saya terangkan adalah mata pelajaran produktif, yang mana mata pelajaran ini hanya ada di TKJ. Tapi ada beberapa yang juga ada di jurusan yang lain. Oke ya, kita bisa mulai. Di jurusan TKJ itu kelas 1 ada 3 kelas, yaitu TKJ 1, 2, 3. Kemudian kelas 11-nya itu ada 3 kelas juga, ada TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3. Yang kelas 3 ada 4 kelas, ada TKJ 1, 2, 3, 4. Oke, apa saja yang akan diajarkan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan? Ini bisa dilihat.
Ada kelompok C1 atau dasar bidang keahlian. Itu terdiri dari simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia. Nah, mata pelajaran ini, 3 ini juga diajarkan di jurusan yang lain. Kemudian ada kelompok C2, yaitu dasar program keahlian. Di sini ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, kemudian ada pemrograman dasar, ada dasar desain grafis. Ini akan diberikan di kelas 1. Jadi mulai dari dasar bidang keahlian sampai program keahlian, ini saya blok ya, itu akan diberikan di kelas 1, yaitu di kelas kalian. Nanti untuk yang mengajar, siapakah gurunya, nanti di kode atau kode jadwal pelajaran itu ada kode guru. Di sini angka ini mewakili daripada kode guru tersebut, yang mana ini mengandung nama anak-anak ya. Nanti bisa dilihat kode 33 itu siapa yang mengajar, 3 itu siapa, kemudian 50 siapa, dan seterusnya. Dan sangat memungkinkan sekali satu mata pelajaran ini juga bisa diajar oleh 2 guru. Kenapa begitu? Karena jam produktif TKJ itu jamnya sangat banyak sekali. Jadi bisa satu guru itu mengajar 2 mata pelajaran di jurusan TKJ, atau mungkin bisa lebih. Gitu, saya lanjutkan. Nah, nanti untuk di kelas 2 kalian akan mendapatkan materi ini, kelompok C3, yaitu kompetensi kejuruan. Apa saja materinya? Ini, teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif kewirausahaan. Ini akan didapatkan di kelas 2, maaf ya. Oke, lanjut. Untuk yang kelas 3, ini kelompoknya juga C3. Untuk di kelas 3 itu ada administrasi infrastruktur jaringan, ada administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, produk kreatif dan kewirausahaan. 4 ini akan didapatkan di kelas 12 atau kelas 3. Nah, dari mata pelajaran produktif ini masih ada mata pelajaran tambahan lagi, yaitu mata pelajaran normatif dan adaptif. Contohnya apa? Misal agama Islam atau PAI, kemudian ada PKN, kemudian ada PJOK, seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi kalau di SMK itu memang mata pelajarannya banyak anak-anak ya. Jadi kalian harus siap antara mata pelajaran produktif, kemudian ada mata pelajaran normatif, ada mata pelajaran adaptif, yang mana semua pelajaran itu juga harus kalian ikuti semuanya. Oke, nah di sini akan saya terangkan lagi. Jadi masing-masing mata pelajaran itu memiliki jam sendiri-sendiri. Contoh, simulasi dan komunikasi digital. Di sini jumlah jamnya adalah 3. 3 ini apa maksudnya? Jadi setiap kali pertemuan itu ada 3 jam pelajaran. 3 jam itu bukan berarti 3 jam waktu Indonesia Barat, bukan. Tapi masing-masing jam itu bisa 45 menit. Jadi 45 kali 3. Mohon maaf ada gangguan teknis. Oke ya. Jadi 45 kali 3. Di sini ada 2 jam. Berarti 2 kali 45. Di sini misalkan komputer dan jaringan dasar, itu ada 5 jam. Berarti 5 kali 45. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti di kelas 3 itu ada yang produktif, 1 kali pertemuan itu 8 jam. Ini praktek terus ini.
Jadi ini mohon dimengerti bahwa tingkat SMP sama SMK itu sudah sangat berbeda. Apalagi kalau masuk ke SMK itu lebih ke kejuruan. Jadi kalian mungkin masih asing, nanti pelan-pelan kita mengerti situasi dan kondisi, oh seperti apa sih SMK itu, gitu ya Nana. Oke. Kemudian saya terangkan lagi, ini ke depan karena kondisi masih wabah COVID ini belum berakhir, jadi nanti kita akan tetap menggunakan model pembelajaran daring, yang mana nanti ketentuannya akan disampaikan oleh masing-masing guru yang bersangkutan ya. Terserah Bapak Ibu guru nanti mau membuat daring itu menggunakan program apa saja, nanti kalian bisa mengikuti. Yang jelas ke depan kalian harus mempersiapkan alatnya, misalkan HP, laptop, dan yang penting adalah kuota internet. Begitu anak-anak. Nanti untuk saya Bu Siti Romlah itu akan mengajar ini simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada sistem komputer dan jaringan dasar. Yang mana untuk materi berikutnya itu akan saya berikan lagi sebuah video pada saat saya menerangkan. Kemudian nanti ada tugas dan nanti untuk perintah-perintah itu akan saya share di grup WhatsApp kelas. Oke, begitu ya. Untuk pertemuan pertama saya akhiri sampai sekian, saya tutup. Semoga kalian merasa nyaman di jurusan TKJ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.